Pernah tidak kamu merasa bahwa memberi makan bayi itu rasanya seperti sedang mempersiapkan misi luar angkasa? Ada timbangan gramasi yang presisi, ada jadwal yang ketat, dan ada ketakutan luar biasa kalau bahan bakar alias kalorinya kurang sedikit saja, roketnya bakal gagal meluncur. Metafora yang menarik, dan jujur saja, itu tidak berlebihan. Bagi banyak orang tua baru, fase empati atau makanan pendamping ASI ini seringkali berubah dari momen bonding yang manis menjadi medan perang penuh angka. Kita terlalu sibuk menghitung kalori yang masuk sampai lupa melihat siapa yang sedang makan. Betul sekali, rasanya ada tekanan sosial yang besar. Kalau anak tetangga pipinya lebih gembul, kita langsung panik. Wah, kalori anakku kurang nih. Padahal, sebenarnya apa sih urgensi terbesar dari kebutuhan kalori pada bayi di masa empasi ini? Kenapa angka-angka ini begitu menghantui? Begini, mari kita bedah dulu. Kenapa? Bayi itu tumbuh dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Di 6 bulan pertama, SI saja cukup. Itu paket lengkap. Tapi begitu masuk bulan ke-6, ada fenomena yang kita sebut kesenjangan energi. Bayangkan tubuh bayi itu seperti pabrik yang sedang ekspansi besar-besaran. Mesinnya butuh bahan bakar lebih banyak daripada yang bisa disuplai oleh ASI sendirian. ASI masih memberikan fondasi, tapi dia butuh batu bata tambahan dari makanan padat untuk membangun otak dan ototnya. Jadi, empati itu bukan sekadar belajar makan ya, tapi memang kebutuhan biologis mendesak untuk menambal kekurangan energi itu. Tepat sekali, tapi disinilah letak jebakannya. Banyak orang tua berpikir, oke, butuh energi tambahan, berarti asal kenyang. Akhirnya, piring anak dipenuhi dengan bubur nasi yang encer, sayuran yang banyak, tapi miskin kepadatan energi. Ingat, lambung bayi itu kecil sekali. Mungkin hanya seukuran kepalan tangan mereka. Kalau kita isi ruang sempit, itu dengan makanan yang volumenya besar, tapi kalorinya rendah seperti bubur yang kebanyakan air anaknya kenyang, tapi otaknya kelaparan. Ini poin yang krusial. Kenyang di perut, tapi lapar di sel. Berarti konsep 4 bintang yang dulu populer, karbohidrat, sayur, kacang-kacangan, dan sedikit protein, apakah itu masih relevan atau kita sudah harus ganti strategi? Ilmu pengetahuan terus berkembang, dan data terbaru menunjukkan kita harus sedikit agresif, terutama soal protein hewani dan lemak. Dulu kita takut memberikan lemak pada bayi, takut kolesterol lah, takut obesitas lah. Padahal, otak bayi itu 60%-nya adalah lemak. Jadi, memberikan santan, minyak, mentega, atau lemak dari daging itu bukan dosa, itu kewajiban. Strateginya sekarang adalah padat gizi dalam suapan kecil. Kalau anak cuma sanggup makan 3 sendok, pastikan 3 sendok itu isinya emas, bukan cuma air dan serat. Wah, ini mengubah perspektif sih. Kadang kita sebagai orang dewasa yang sedang diet, memproyeksikan ketakutan kita akan lemak ke anak bayi. Padahal mereka justru butuh itu untuk tumbuh. Tapi, bicara soal kalori, seberapa spesifik sih hitungannya? Apakah orang tua harus bawa kalkulator setiap kali mau menyuapi anak? Tolong, jangan. Itu resep paling ampuh untuk membuat ibu stres dan anak mogok makan atau GTM. Tubuh manusia, sekecil apapun, itu bukan mesin ATM yang input dan outputnya kaku. Kebutuhan kalori anak usia 6,12 bulan itu berkisar antara 600 sampai 800 kalori, tergantung aktivitas dan berat badan. Tapi, kita tidak makan angka, kita makan makanan. Yang perlu dipahami adalah proporsinya. Fokuslah pada protein hewani telur, hati ayam, ikan, daging sapi. Itu kuncinya. Protein hewani punya asam amino lengkap yang terbukti secara ilmiah mencegah stunting. Stunting. Kata itu jadi momok menakutkan ya. Jadi korelasi antara kekurangan kalori spesifik, terutama protein, dengan stunting itu sangat langsung. Sangat langsung dan dampaknya jangka panjang. Stunting itu bukan cuma soal anak jadi pendek. Kalau cuma pendek tapi pintar, mungkin tidak masalah. Masalahnya, stunting itu indikator bahwa otak tidak berkembang maksimal. Bayangkan kamu membangun gedung pencakar langit tapi semennya dikurangi separuh. Gedungnya mungkin berdiri, tapi rapuh. Kekurangan kalori dan protein di 1000 hari pertama kehidupan itu dampaknya permanen terhadap kognitif. Makanya, wajar orang tua cemas. Tapi kecemasan itu harus diarahkan ke tindakan yang benar, bukan sekadar memaksa anak makan porsi besar. Nah, menyinggung soal memaksa. Ini sisi gelap dari obsesi kalori. Ketika orang tua tahu betapa pentingnya kalori ini, mereka jadi obsesif. Kalau anak tutup mulut, rasanya dunia mau kiamat. Akhirnya terjadi pemaksaan.
Apa dampak psikologis dari pendekatan yang penting kalori masuk ini? Ini adalah tragedi yang sering tidak disadari. Ketika kita fokus hanya pada angka kalori, kita melupakan bahwa makan adalah sebuah proses belajar dan pengalaman sensorik. Bayangkan kalau setiap kali kamu duduk mau makan, ada raksasa yang menjejalkan sendok ke mulutmu sambil marah-marah atau memencet hidungmu supaya mulut terbuka. Apakah kamu akan menikmati makanannya? Tidak. Kamu akan trauma. Trauma makan. Kedengarannya berat tapi masuk akal. Sangat berat. Anak yang dipaksa makan demi mengejar target kalori harian, mungkin berat badannya naik bulan ini. Tapi bulan depan, dia akan membenci makanan. Dia akan melihat kursi makan sebagai kursi penyiksaan. Dalam jangka panjang, ini justru merusak mekanisme lapar dan kenyang alami tubuh mereka. Kita menciptakan generasi yang punya hubungan buruk dengan makanan, bisa jadi picky eater parah, atau malah emotional eater saat dewasa nanti. Jadi ada tarik-menarik antara kebutuhan fisiologis, kalori harus masuk, dan kebutuhan psikologis, kenyamanan dan otonomi anak. Bagaimana jalan tengahnya? Bagaimana kita memastikan kalorinya cukup tanpa harus jadi monster saat jam makan? Jawabannya ada di responsive feeding atau pemberian makan yang responsif. Kuncinya adalah percaya. Percaya bahwa anak punya insting lapar dan kenyang. Tugas orang tua adalah menyediakan makanan padat gizi yang tinggi kalori dan protein tadi dan menentukan jadwalnya. Tugas anak adalah menentukan seberapa banyak yang mau dia makan. Kalau di jam makan utama dia makan sedikit, jangan panik. Mungkin dia belum terlalu lapar, atau mungkin dia sedang tumbuh gigi. Kita bisa kejar kekurangannya di jam camilan dengan menu yang juga padat kalori, misalnya puding santan telur atau perkedel daging. Jadi fleksibilitas itu penting ya, tidak harus kaku 3 kali makan besar dengan porsi yang sama rata. Betul. Dan satu lagi, manfaatkan booster alami. Jangan ragu menambahkan minyak kelapa, mentega, atau santan ke dalam bubur mereka. 1 sendok teh minyak itu kalorinya tinggi loh, dan tidak menambah volume makanan secara signifikan. Jadi anak tidak merasa begah tapi asupan energinya terdongkrak. Itu cara cerdas, bukan cara keras. Menarik. Cara cerdas, bukan cara keras. Sepertinya kita juga perlu membahas tentang variasi rasa. Ada anggapan bahwa makanan bayi itu harus tawar, padahal kalori juga bisa datang dari saus yang enak, kan? Oh, mitos, hambar itu sehat, harus kita kubur dalam-dalam. Bayi itu manusia. Mereka punya lidah. Di banyak budaya, bayi dikenalkan dengan rempah-rempah sejak dini. Makanan yang enak akan membuat nafsu makan naik secara alami. Kalau nafsu makan baik, kalori masuk dengan mudah tanpa drama. Gula dan garam boleh diberikan dalam takaran yang sangat terbatas untuk memantik rasa selama tidak berlebihan. Tujuannya supaya anak menikmati prosesnya. Kalau anak senang makan, target kalori itu hanyalah bonus yang otomatis tercapai. Setuju sekali. Sepertinya kita terlalu sering melihat anak sebagai grafik di buku KMS, Kartu Menuju Sehat, sampai lupa melihat mereka sebagai individu kecil yang punya preferensi. Tapi ngomong soal KMS itu tetap jadi acuan utama kan? Mutlak. KMS adalah rapor kesehatan fisik mereka. Jangan bandingkan anakmu dengan anak influencer di Instagram, bandingkan anakmu dengan kurva pertumbuhannya sendiri. Selama grafiknya naik mengikuti garis kurva, berarti asupan kalorinya cukup. Meskipun kelihatannya dia makan sedikit, jangan terbuai persepsi visual. Sedikit. Menurut mata kita yang biasa makan nasi Padang, bisa jadi sangat banyak untuk lambung mereka. Itu poin yang menenangkan. Jadi tanda kecukupan kalori itu bukan piring yang licin tandas, tapi grafik pertumbuhan yang konsisten. Tepat, dan juga aktivitasnya. Kalau anaknya aktif, ceria, kulitnya lembab, buang air kecilnya sering, itu tanda metabolisme dan energinya baik. Jangan sampai kita mengejar angka timbangan tapi mengorbankan kebahagiaan anak. Ada kasus di mana anak jadi obesitas dini karena orang tua terlalu agresif memberikan susu formula tinggi kalori, padahal anaknya cuma butuh variasi tekstur makanan. Wah, itu ekstrem yang sebaliknya ya. Kelebihan kalori di masa bayi juga punya risiko jangka panjang kan? Benar. Obesitas di masa bayi meningkatkan risiko sindrom metabolik, diabetes, dan penyakit jantung di masa dewasa. Kita sedang memprogram metabolisme mereka untuk 70,80 tahun ke depan. Jadi, MPASI dan pemenuhan kalori ini adalah soal keseimbangan yang dinamis. Bukan kurang, tapi juga bukan berlebihan. Ini seni.
bukan sekadar matematika. Sebuah seni memadukan nutrisi dan emosi. Kalau boleh merangkum, perjalanan empati ini sebenarnya adalah perjalanan orang tua untuk belajar percaya pada anak sekaligus belajar cerdas soal nutrisi, bukan sekadar menjejali mulut dengan nasi. Betul. Dan ingat, makanan pertama ini adalah fondasi. Bukan cuma fondasi fisik agar tidak stunting, tapi fondasi hubungan manusia dengan apa yang dia makan. Kita ingin anak-anak kita nanti tumbuh menjadi orang yang makan karena butuh dan karena menikmati, bukan karena terpaksa atau karena stres. Luar biasa. Jadi untuk para orang tua di luar sana, buang kalkulator kalorinya, ambil buku resep yang padat gizi, dan nikmati setiap suapan yang berantakan itu. Karena momen itu tidak akan terulang, dan angka di timbangan hanyalah salah satu cerita dari sekian banyak cerita pertumbuhan mereka. Sepakat, fokus pada kualitas, bangun suasana yang menyenangkan, dan biarkan alam melakukan sisanya. Anak-anak kita jauh lebih pintar beradaptasi daripada yang kita kira. Terima kasih banyak untuk wawasan yang sangat daging ini secara harfiah dan kiasan. Sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan terus mengupas hal-hal kecil yang berdampak besar bagi kehidupan kita. Sampai jumpa, dan selamat menikmati waktu makan bersama si kecil.